Hi guys, good morning. I come to you with news. Jadi as you guys remember ya, Ci Yanti yang selalu kalau misalnya order hampers itu mau berbeda dari katalog kita yang udah ada. Dia kali ini juga request mau 15 packs tema Chinese New Year juga. Cuman custom nih. Oke, jadi 2023 kita baru aja masukin tahun, udah disambut dengan orderan Chinese New Year yang super banyak. Jadi tantangannya memang kalau ada momentum kayak hamper seperti ini adalah mengatur timing. Sesuai dengan yang kalian bikin kemarin itu kan semua rata-rata kan cuma yang kelinci begini kan. Hari ini kita mau diganti kuenya sculpted bentuknya ikan. Ikan di atasnya ada kelinci lagi nunggangin ikannya. Seperti yang kalian tahu, ikan adalah lambang prosperity, rezeki lah pokoknya di Chinese culture. Terus udah gitu kita bakal bikin 15 piece. Gemes sih, tapi thrilled soalnya banyak dan ternyata banyak perintilannya gitu kata Ciming. Yang paling susah adalah karena kita nggak pernah bikin ini sebelumnya dan juga ikannya dia punya buntutnya harus naik begini. Jadi maksudnya bakal agak PR sculptingnya. Oh, the challenge would be kita tuh kan nggak pernah ya nge-sculpt ikan yang buntutnya naik, terus udah gitu dia punya bentuknya juga seperti itu, di atas juga ditunggangin sama rabbitnya. Basically it's something you have never done before. Terus juga yang paling parah adalah kita harus ngebuat itu 15 piece, semua harus bagus. Jadi gue udah mikir kita bakal bagi tugas, karena ini sculpted, yang bisa sculpt itu kan berempat doang. Gue, Jen, Mas Eni sama Rizal. Cuman sekarang kan masih banyak banget bakingannya. Jadi Jen, kamu tetap nge-bake dulu. Mas Eni sama Rizal sama aku, kita bertiga, kita bakal nge-sculpt si badannya ini, kita siapin. Hampers kayak gitu, aku sih senang sih, soalnya aku udah nggak pegang fondan figurin lagi, kayak aku excited dan aku senang. Sandra sama Rio, nanti kamu sama Aldi, sama Mbak Meli, sama Sabrina, kalian bakal ngurusin si cetakan-cetakan di sampingnya. Seperti yang kalian lihat, di sini ada kayak ada awannya, ada dia punya koin emas, terus udah gitu juga mau ada tulisan Sinian Kuaila. Jadi itu kan semua ada cetakannya. Kalian tolong aturin, pilihin dari cetakan kita yang paling bagus yang mana. Jadi ntar pokoknya udah tinggal kita cocok-cocokin aja lah. Jadi Mas Eni sama Rizal, aku tadi pagi kan udah nge-bake biar kayak hari ini biar lebih cepat kan. Jadi aku tuh udah nge-bake panjang yang lebar begini. Terus udah gitu kita punya challenge adalah gimana caranya kita bikin kuenya tuh nggak banyak terbuang. Kita bakal potong dia, terus udah gitu kita ini carve satu-satu ya. Oke. Jadi dalam nge-sculpt kue, kita perlu memperhatikan bahwa kue yang baru kita sculpt itu harus lebih kecil dibandingkan ukuran yang kita mau. Karena nanti setelah di sculpt masih akan di cover coklat, masih akan di cover fondant, dan dia akan terlihat lebih besar lagi dan lebih lebar. Makanya kalau lagi nge-sculpt kue, kita harus kecilin dikit banget, jadi biar proporsinya lebih bagus. 6,5 aja ya? Tapi menurut lo 6,5 segini bakal geser goyang-goyang nggak ya? Enggak sih, kalau sculpt kan lebih ke coklat sih. Nanti kita tebelin aja bisa sih. Oh iya, masih ditebelin di coklat. Tadi pas si Ming minta masukan aku buat motong-motong kuenya dari beberapa bagian, itu emang kayak cake yang gede, kita bagi beberapa gitu loh, supaya dapat ukuran yang kita inginkan gitu. Yaudah, berarti gue potong semuanya ini ya, per 6,5 aja 6,5. ya? Yaudah, oke. Jen, Ya, gue kan tadi pagi udah nge-bake ya, tapi gara-gara tadi perhitungan, gue pikir tuh di lebarnya 5 cm itu cukup, tapi ternyata kita gedein ke 6,5, atau nggak gue takut agak jatuh juga kan, tapi gara-gara gedein ke 6,5, cuman dapat satu orang ini cuma dapat 12. Kita kan butuh 15. Berarti ini gue masih kurang 3 lagi. Jadi aku butuh kamu nge-bakein. Jadi aku tuh pikir tadinya kan aku udah bake di loyang 30 kayak 40. Aku pikir aku bisa dapat 16 piece. Abis dilihat-lihat lagi kalau misalnya kita potongnya 15 kali 5 cm itu terlalu kecil. Akhirnya makanya jadi kurang. Lu tolong abis ini prioritasin dulu nge-bakein si lapis Surabaya untuk si ini ya. Karena 3
Gua rasa pakai 39 telur cukup. Pokoknya kamu tolong ya. Lu bisa nggak tolong langsung kerjain kurang lebih dalam waktu ya sekitar jam 1 lah lu udah selesai. Ternyata pas Ciming skap kue yang 15 itu ternyata masih kurang 3. Jadi aku baking lagi deh. Kita punya kue itu semua hasilnya harus sama. Gua tidak menambah ke atas karena ketinggian nggak sih? Dia punya ikan kan agak-agak ini ya. Sculpted cake itu kuenya langsung berbentuk bentuknya yang dia mau. Jadi udah dipotong sesuai dengan desainnya itu. Dan ya proses carving atau sculpting itu adalah pokoknya kita dari base kuenya gimana caranya dibuat seefisien mungkin. Jadi kayak jumlah kuenya masih banyak, dimakan juga bukan cuma hiasan doang, tapi kayak sesuai dengan bentuknya. Maksudnya dia kan nggak terlalu tinggi tuh ya. Kayak kalau misalnya dibawa ke perbandingan sini, lu punya kayak bakal ketinggian deh. Jadi menurut gua, kita udah buang di sininya aja nih. Buang yang bagian sininya, mentok setinggi yang si coklat. What's expected is, kita pokoknya satu orderan itu benar-benar keluar sebagai semuanya sama. Makanya setiap kali kita bikin apapun harus semuanya sama persis karena ya itu dijadikan standar. Ini aku udah jadi sih, segini cukup gak sih? Kayak jenongnya kepalanya. Si jenong kepalanya sih udah, cuman gue rasa badannya ya mas ini ya. Lu bayangin deh, kan nanti ada kelincinya nih yang duduk. Kayaknya badannya dia harus tipisin. Di bagian sini tipisin dikit atau ntar ngengkangnya gede banget. Ya nggak sih? Gue juga baru selesai, tapi gue rasa segini cukup kali ya. Dari sampingnya. Iya tadi pas Ciming minta kayak gitu ukuran kayak proporsi ikannya tuh mirip sama yang customer minta. Aku sih udah coba buat kayak gitu tadi, cuman yang punya aku tadi agak ketinggian, jadi aku kayak minta rekomen Ciming lagi buat benerin punya aku. Kita apa bagi tugasnya habis ini diganti salah satu perangkot aja. Jadi kita 2 yang skap, 1 perangkot. Aku skap. Setelah tadi disuruh scalp, saya langsung disuruh camcot cake karena saya juga udah biasa. Jadi biar cepet, aku makanya dipindahin ke cramcot. Oh, gua kesel nggak sih kalau misalnya lagi sculpting gini ya, kayak ngeratainnya. Kayak cramcot tahap pertama tuh kayak susah banget gitu loh. Kayak bawahnya kan kalau nggak kecil nggak mirip kayak ikan. Cuman kayak tipis begini, strawberry jamnya aja udah mulai mejret tuh nggak sih kayak Kegeser ya? Iya. Terus kayak kalau misalnya kita pegang pakai sarung tangan nggak halus, nggak rata. Serba salah yang bikin beginian. Jadi salah satu challenge yang lagi adalah kalau misalnya kita pikirkan bentuk ikan itu kan bawahnya tuh nggak benar-benar flat kan, memang bentuknya dia itu cembung ya, maksudnya dia agak-agak gendut tapi bawahnya mengecil, kayak benar-benar ngebikin dia punya bentuknya biar bisa smooth banget tuh, ngulangnya berkali-kali banget ya. Yang awal sih susah sih, yang kayak layar pertama kayak gini tuh. Iya, ini Belum ada bebusannya. udah di cover aja tuh masih, maksudnya lo lihat deh, gue udah cover pertama masih miring, ntar strawberry jamnya ini udah mulai keluar lagi. Tadi pas Ciming cramcot bareng kita, itu dia ngalamin kendala sih, kayak emang dari awal, cramcot yang pertama itu agak goyang, cake-nya tuh nggak stabil, dan apalagi itu lapis Surabaya, dan dia agak licin gitu karena selainya tuh kita udah kelamaan di luar, jadi selainya agak goyang, jadi dia pas dia cramcot pakai coklat dia geser dan tumbang kayak gitu. Jan, nanti waktu lagi lapis Surabaya tambahannya di scalp, kamu strawberry jamnya kurangin dikit aja. Ini kan pas nih, kamu lihat deh, ini kan udah mulai keluar, apalagi ini bagian bawah. Gua agak ngeri nanti takutnya malah mejret waktu lagi itu jatuh. Jadi yang bagian bawah bener-bener strawberry jamnya secukupnya aja. Jangan terlalu dikit juga, nanti rasanya nggak enak. Cuma maksudnya ini udah agak berlebihan karena ini udah keluar. Ya. Kebanyakan ya? Iya, kurangin sedikit deh. Tadi Ciming kasih notes, kalau filling kuenya itu strawberry-nya dikurangin karena kalau kebanyakan bisa mejret kuenya.